Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Yaska Pratama, selaku Direktur PT Raja Wali Engineering Consultant. Kami di sini hadir untuk memaparkan mengenai tahapan-tahapan pembuatan pabrik yang akan diajukan kepada investor. Saya di sini hadir bersama dengan rekan saya, yaitu Ali Oktaviani, selaku manajer operasional. Pada kesempatan kali ini, tahapan-tahapan mengenai proyek pembuatan pabrik ini akan dijelaskan oleh Ali Oktaviani beserta dengan spesifikasi produk yang akan dibuat oleh pabrik rancangan kami. Untuk Saudari Alia, silakan untuk memulai presentasinya. Silakan. Yang pertama ini kami akan menjelaskan tahapan proyek yang terdiri dari 13 tahapan. Yang pertama adalah dokumen penawaran. Tahapan kedua ada gambar teknik. Tahapan ketiga yaitu operation process chart. Tahapan keempat yaitu routing sheet. Selanjutnya adalah multi product process chart. Ini yang keenam yaitu struktur organisasi, job description, analisa kebutuhan tenaga kerja, dan ketiga. Tahapan ketujuh adalah analisa kebutuhan luas lantai atau AKLL akan didirikan. Lalu ada activity relationship chart. Yang 9 ada activity relationship diagram berdasarkan tingkat prioritas kedekatan sehingga diharapkan ongkos handling minimum. Di tahapan ke-11 ada aliran produksi, 12 adalah area allocation diagram atau AAD, yang ke-13 adalah template. Itu adalah 13 tahapan proyek yang akan dilakukan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang gambar teknik. Yang pertama ada cushion seal. Itu adalah tampak atas, tampak depan, dan tampak kanan yang sudah dilengkapi dengan ukuran dari komponen tersebut. Selanjutnya ada gambar kedua yaitu cushion frame. Yang gambar ketiga ini ada cushion pad. Gambar 4 ada cushion cover. Gambar kelima ada recline handle. Gambar keenam ada shield. Gambar ketujuh ada seat back frame. Di gambar ke-8 ada seat back pad. Gambar ke-9 ada seat back cover. Gambar ke-10 ada headrest right. Gambar 11 ada headrest left. Gambar 12 kita punya headrest. Di gambar 13 ada outer cover. Gambar 14 ada inner cover. Di gambar 15 ada adjust lever. Di gambar 16 ada lever seat. Di gambar 17 ada handle adjuster. Dan yang terakhir di gambar 18 ada adjust lower. Untuk operational process chart dan routing sheet akan dijelaskan oleh Rian Yaska Pratama. Oke, terima kasih Saudari Alia. Aku manajer operasional dari PT Raja Wali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat berkaitan dengan operation process chart dari proses pembuatan kursi depan mobil R3 yang sudah dijelaskan sebelumnya, gambar-gambar tadi ya. Nah, kira-kira untuk proses pembuatan kursi depan ini yaitu dengan kapasitas 56 unit per jam dan efisiensi 74%. Pada garis besar,
proses pembuatan kursi depan mobil R3 ini terbagi menjadi 3, yaitu proses fabrikasi, sub-assembly, dan juga main assembly. Di sini terdapat komponennya dan juga sudah kami nomori, dilengkapi dengan material yang diperlukan untuk membuat part tersebut. Ya, untuk operation process chart yang vertikal di sini menunjukkan proses, yaitu proses awal ya, fabrikasinya. Ya, di sini kurang lebih terdapat 23 proses fabrikasi. Terus setelah itu dilanjut dengan proses sub-assembly. Yang dimana sub-assembly ini bisa kita lihat dilambangkan dengan panah horizontal ke arah kanan. Nah, di sini salah satunya adalah 2400. Ini untuk nomor prosesnya ya. Kode prosesnya 2400. Ini melambangkan sub-assembly. Yang dimana sub-assembly ini adalah gabungan dari beberapa part atau komponen yang sebelumnya sudah dilakukan proses fabrikasi. Untuk kegiatan sub-assembly ini terdapat beberapa proses yang memerlukan bahan penolong. Di sini seperti contohnya mur dan baut yang dilambangkan dengan panah ya. Panah yang ke bawah dan ke atasnya seperti ini ya, panahnya kurang lebih. Kategori selanjutnya yaitu ada main assembly, yang dimana setelah beberapa part yang sudah digabung-gabungkan yang pada tahap sub-assembly sebelumnya, maka tahapan-tahapan sub-assembly tersebut kembali digabungkan menjadi part-part main assembly, yang dimana letaknya ada di pojok kanan sheet OPC ini. Kita lihat untuk bagian main assembly-nya dilambangkan dengan panah-panah ya, yang sebelumnya sudah bergabung part-partnya part dengan yang lainnya, maka semua menuju ke proses yang paling kanan ya, proses yang paling kanan untuk digabungkan kembali semuanya menjadi satu, hingga pada proses terakhirnya lihat, yaitu kita lakukan packaging ya. Jadi setelah melalui tahapan fabrikasi, sub-assembly, dan juga main assembly, baru akhirnya proses-proses ini terjadi kita packaging untuk depan mobil R3 ini. Ya, sekiranya itu untuk penjelasan secara singkat mengenai operation process chart pembuatan kursi depan mobil R3. Mari kita lanjut untuk routing sheet daripada operation process chart ini. Ya, kita semua bisa lihat ini adalah routing sheet untuk proses fabrikasi, sub-assembly, dan main assembly. Nah, di sini tujuan utama kita adalah untuk melihat sebenarnya kebutuhan mesin daripada pembuatan kursi depan mobil R3. Nah, untuk itu di sini ada beberapa data yang kita perlukan, yaitu untuk mengetahui kebutuhan mesinnya, kita harus menentukan ya cycle time scrap yang sudah ada pada OPC-nya ya, operation process chart. Baru setelah itu kita menghitung masing-masing kebutuhan mesin secara teoritis untuk proses fabrikasi, proses sub-assembly, dan juga main assembly. Di sini bisa kita lihat ada kebutuhan mesin secara teoritis, di mana nilainya baru kita bulatkan menjadi kebutuhan mesin aktual ya, yang dimana yang menjadi acuan mesin yang akan kita tentukan untuk kebutuhannya adalah kebutuhan mesin aktual ya. Di sini kita lihat untuk proses fabrikasi beberapa mesin yang diperlukan yaitu stamping, meteran, gerinda tangan, visual control, dan lain-lain. Untuk kebutuhan mesin fabrikasi, selanjutnya kebutuhan mesin sub-assembly, bisa lihat. Ya, untuk kebutuhan mesin sub-assembly, ini kami bagi menjadi dua ya untuk kategori sub-assembly, yaitu kebutuhan mesinnya di sini terdapat mesin jahit ya, untuk menyambungkan velcro ke seat back cover, velcro ke cushion cover, velcro dengan headrest cover. Dari sini kita perlu mesin jahit kurang lebih untuk setiap prosesnya itu 3 mesin jahit dengan bahan penolong benang. Selanjutnya untuk bagian kedua dari sub assembly,
Sini kita temukan ada mesin las, gerinda tangan dan visual control, dan tools. Ini untuk subassembly yang bagian kedua. Bisa kita lihat, kita perlu mesin las kurang lebih ada 3 ya, gerinda tangan dan visual control itu 1. Juga ada masing-masing untuk proses yang membutuhkan tools itu 1. Gitu. Dengan beberapa bahan penolong di sini pada proses subassembly yang kedua ada kawat, lem, mur, baut. Ya. Baik, kita lanjut ke kebutuhan mesin subassembly-nya. Ini untuk kebutuhan mesin subassembly-nya, kebutuhan mesin itu ada tools dan mesin las, visual control, ada visual control saja, tools, bench, ya di sini didominasi oleh tools dan bench ya. Langsung saja ke ringkasan kita untuk melihat sebenarnya berapa kebutuhan mesin yang diperlukan untuk proses pembuatan kursi depan mobil R3 ini. Untuk proses fabrikasi perlu 65 mesin ya, itu yang terdiri dari meteran, mesin stamping, mesin gerinda, mesin potong, mesin bending. Itu kira-kira ada 65, subassembly 9, subassembly 12, main assembly 23. Dan untuk total keseluruhan mesin yang diperlukan mulai dari meteran hingga bench operation itu memerlukan 109 mesin. Saya rasa bisa saya cukupkan untuk penjelasan mengenai tahapan proyek yang sudah kami rancang. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku Direktur PT Warajawali dan bersama rekan saya, Ali Oktaviani selaku Manajer Operasional, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.